Seda, semangat pagi. Selamat datang kembali di rumah kami, SM Family Channel, Housewife Real Life. Nah, Eda dan Mam semua, ternyata di videoku itu setelah aku scrolling di handphone masih ada di galeri video yang aku simpan, aku rekam di hari keempat kemarin. Nah, jadi hari ini aku akan share video di hari keempat dan ada video sedikit di hari kelima atau hari terakhir Samantha pas sudah bisa pulang ke rumah. Jadi ini malam di hari keempat, saatnya anak-anak untuk istirahat, dan anakku Michelle yang sedang demam juga itu malam ini akan tidur di rumah sakit. Karena besok itu papanya anak-anak akan sudah masuk kerja. Jadi malam ini Michelle tidur di sini. Nah, ini Samantha, aku perhatikan di malam keempat ini tubuhnya sudah agak segar. Dan kemudian ini kakaknya, si Michelle, aku lagi seperti biasa ceki suhu tubuhnya. Tapi puji Tuhan pada malam itu sekitar jam 7 tuh suhu tubuhnya normal. Nah, ini aku mau share juga nih susu yang disarankan. Ini sebenarnya disarankan oleh teman aku ya, teman arisanku. Sebenarnya aku berusaha menutup ininya nih, mereknya, tapi ternyata masih kelihatan juga dari kaca ya. Ini susu Pediasure sebenarnya dari Abbott. Jadi aku disarankan teman karena anak-anakku ini kan sedang sakit dan tidak mau makan, sama sekali tidak mau makan. Jadi temanku menyarankan untuk minum susu itu aja tuh gitu, karena bisa membuat menggantikan nutrisi anak-anak yang sudah malas makan gitu, yang udah nggak mau makan. Nah, ini untuk infusnya sendiri, biasanya kemarin infusnya kan bening aja biasa NaCl ya gitu. Cuma kemarin suamiku minta ke perawat untuk dimasukkan vitamin, jadinya warnanya kuning begitu ke dalam infusnya gitu, untuk membantu nutrisi si anakku, si Samantha yang sangat kurang, sudah sekitar kurang lebih 10 hari ini gitu. Dia susah makan, sulit minum obat, jadi itu untuk menggantikannya. Nah, ini untuk infusnya sendiri ada sedikit inilah susah gampang ya. Kalau anak-anak apalagi balita seumuran Samantha gini 2,5 tahun itu untuk diinfus, karena dia masih belum terlalu paham fungsi infusnya itu apa, dan juga nggak bisa menjaga infus itu supaya tetap pada tempatnya. Nah, jadi ini infusnya sudah 2 kali berdarah terus dan harus dibongkar ya. Itu ngelihatnya ngilu sekali sebenarnya. Tapi buat orang tua, kalau anaknya diinfus, kita harus tetap jaga dengan baik. Infus itu tetap harus dicek juga setiap beberapa saat sekali supaya anak-anak gak kesakitan ya. Malam inilah pertama kalinya aku ngeliat Samantha selama sakit itu bisa berkeringat. Jadi pas ngeliat keringat di bantalnya gini, aku punya feeling yang bagus. Kayaknya dia udah bakal sembuh ini gitu. Aku pikir puji Tuhan nah ini anak pasti udah sembuh. Aku pikir gitu pas ngeliat keringatnya yang udah melimpah ruah gitu. Kayaknya udah balik normal seperti biasa gitu. Ini kondisi di hari kelima, sudah di hari kelima ya Eda dan Mam semua, alias di hari terakhir. Ini dokternya bilangin sudah boleh pulang, sudah diperbolehkan untuk kembali ke rumah dan rawat jalan aja. Dan ini kondisi saat aku dijelaskan oleh perawat soal surat rekomendasi ke dokter mata. Kemarin aku direkomendasikan juga ke dokter mata. Terus perawat juga menjelaskan tata cara pemberian obat untuk Samantha di rumah, berapa hari sekali, dan fungsi-fungsinya itu apa, semua aku harus tanyain. Nah, buat Eda dan Mam semua, tipsnya kalau anak kita dirawat, baik rawat jalan ataupun rawat inap, setiap obat yang diberikan, yang diresepkan dokter itu kita nggak boleh terima bulat-bulat begitu aja, tapi kita harus tanya setiap fungsinya itu apa secara detail gitu. Jadi kita bisa tahu dan setidaknya kita paham lah apa yang kita berikan untuk anak-anak kita yang kita masukkan ke dalam mulutnya. Nah, ini Samantha lagi mau lepas infus ya. Memang kesulitannya adalah mungkin dia trauma ngelihat yang berseragam gini ya, para perawat, karena sering ngasih dia obat ataupun suntikan gitu. Namun aku berterima kasih, sangat terbantu sama suami
Terus juga sama ponakanku nih, kebetulan ada ponakan aku yang di Pekanbaru juga lagi studi ya, lagi kuliah, namanya Cici. Hai Cici, makasih ya udah bantuin. Nah ini sedang dalam prosesnya yang luar biasa. Eda dan Mam semua bisa lihat di layar tuh Samantha memang sangat ketakutan dan selalu menolak, bilang nggak mau kalau infusnya itu dipegang-pegang gitu. Nah untuk mengantisipasinya jadinya papanya coba-coba cara buka YouTube, tapi ternyata kurang berhasil juga. Namun apapun itu harus tetap diusahakan ya, diupayakan untuk lepas infusnya. Nah ini setelah lepas infus, aku siap-siapin barang semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal di dalam kamar. Mulai dari pakaian, alat-alat makan yang aku bawa dari rumah sendiri gitu, terus pakaian anak, semualah barang-barang, obat-obatan yang aku simpan di laci-laci itu semua aku persiapkan dengan baik, termasuk sabun, handuk dan segala macam yang dari yang ada di dalam kamar mandinya ya. Ini kondisi Michelle saat ini. Michelle-nya ini di sini lagi demam ya. Eda dan Mam semua. Nanti untuk di vlog selanjutnya aku mungkin akan menjelaskan proses waktu Michelle demam waktu itu dan aku harus membawanya ke IGD tengah malam. Nah ini sudah sampai di rumah. Ini sebenarnya udah besokannya ya. Michelle memang setelah sakit ini mungkin karena mulutnya hambar atau mulutnya pahit, gak berasa, jadi susah sekali makan obatnya. Eda dan Mam semua bisa lihat juga di sini mata Michelle juga udah ketularan, sama seperti aku saat ini juga mungkin ketularan sakit matanya dari Samantha. Eda dan Mam bisa lihat tipe matanya seperti ini, merah, sedikit bengkak, terus juga berair dan berbelek. Untuk obat-obatan anak-anak dari dokter diresepinnya pasti adalah antibiotik yang memang harus habis dan harus dikonsumsi dengan cara apapun itu, harus masuk ke dalam tubuhnya, karena itu antibiotik fungsinya sangat besar untuk melawan bakteri-bakteri di dalam tubuh ya. Terus juga ada obat demam, paracetamol pastinya. Nah ini di hari berikutnya aku juga berusaha untuk merekam buat Eda dan Mam semua. Aku membersihkan, mencuci semua boneka-boneka yang baik yang ada di rumah maupun yang kemarin aku bawa ke rumah sakit. Terus juga aku cuci mainannya yang lain-lain. Aku sudah rendam di cairan Dettol dan sudah aku cicil-cicil ya, ini buat ngejemurnya di bawah panas matahari, termasuk bantal-bantal dari kamar dan kasur yang biasa dipakai buat nonton TV di rumah. Itu semuanya jangan sampai ada bakteri dan virus yang tertinggal. Aku berusaha untuk jemur dan bersihkan semua. Yang perlu divakum juga divakum. Oke, sekian dulu vlog hari ini. Tidak banyak-banyak memang Eda, namun semoga bermanfaat buat Eda dan Mam semua ya. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Horas Mauliate.